Kota-kota di Korea Selatan punya daya tarik tersendiri. Seoul menjadi metropolitan yang sibuk. Sedangkan Busan, kota pelabuhan dengan ragam budaya. Kota lain yang sempat saya kunjungi di Korea Selatan yaitu Gyeongsang, di Provinsi Gyeongsang Utara. Gyeongsang dikelilingi oleh pegunungan. Di luar Seoul, Gyeongsang menjadi kota dengan komunitas warga asing terbesar di Korea Selatan. Selain tentara Amerika, komunitas pendatang di Gyeongsang didominasi oleh kaum buruh migran, termasuk mereka yang berasal dari Indonesia. Di luar para pekerja migran, terselip warga Indonesia yang hanya menjadi seorang ibu rumah tangga. Jangan dulu berpikir tak ada yang istimewa. Ibu rumah tangga yang akan saya temui di Gyeongsang punya andil dalam memajukan pariwisata di Korea Selatan. Kalau ditanya tentang seluk-beluk wisata Korea Selatan, Ocha jagonya. Ia pernah menuangkan semuanya dalam buku. Salah satunya berjudul Best of Jeju dan Sekitarnya. Ini dia Desi Rosalina atau Ocha. Maria, Tiana, alhamdulillah. Akhirnya nyampe ya. Sampai juga di sini. Bobo ya? Iya, Bobo. Kasian, maaf ya, sampai nggak apa-apa. ngejemput segala. Ih, nggak apa-apa. Kabarnya baik, Mbak? Alhamdulillah. Sekarang aku mau belanja, mau ikutan nggak? Ya udah sekalian buat nanti malam. Iya. Biar aku bisa bantuin Iya, kayaknya sama Mbak. Iya, ayo. 5 tahun lebih tinggal di Korea Selatan tentu bukan waktu yang sebentar untuknya. Niat saya untuk berkeliling melihat keindahan Gyeongsang hari ini terpaksa ditunda. Ocha harus berbelanja untuk keperluannya memasak di rumah. Selain bergizi, Ocha juga harus memastikan makanan yang dikonsumsi anggota keluarganya halal. Di Gyeongsang tidak mudah mendapatkan makanan halal. Karena itu, Ocha selalu memasak daripada harus membeli makanan di luar. Untuk urusan belanja daging ayam dan daging sapi yang halal, Ocha punya tempat khusus, yaitu di Asia Mart atau Pasar Asia. Di luar pertimbangan halal, bagi seorang ibu rumah tangga, memasak juga bisa mengirit pengeluaran. Kalau untuk membedain ini, Mbak, daging ayam gitu sama daging sapi, yang halal sama yang nggak halal tuh gimana? Udah jelas ada label halalnya, Mbak. Jadi ada kemasannya gitu kayak gitu. Ini ayam halal. Ada logo halalnya. Kalau yang halal gini, ayamnya memang dari Korea atau dari mana, Mbak? Ayamnya memang ayam Korea, cuma di sini ada pengusaha Pakistan gitu yang punya satu rumah potong khusus ayam sama daging gitu di kota Ansan, dan dia nyuplai deh ke seluruh Korea, dan dia bikin packaging kayak gini, udah ngasih logo halal kayak gini. Di Pasar Asia ini tersedia berbagai macam bahan keperluan dapur. Mulai dari sayuran, rempah-rempah, makanan kemasan,
hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Ocha bersama keluarganya tinggal di sebuah apartemen di kawasan Gyeongbuk, Gyeongsan. Ocha dan suami pertama kali datang ke Korea Selatan tahun 2008. Saat itu, ia dan suaminya sama-sama mendapatkan beasiswa dari Universitas Yeongnam. Ocha mengambil magister bidang kedokteran, sementara suaminya melanjutkan pendidikan doktoral di bidang teknik mesin. Salam, ada tamu. Iya ini mau main. Halo. Salim dulu. Lagi makan apa itu? Kerupuk. Abang. Kerupuk. Oh, ayo masuk dulu. Iya, Mbak. Sebagai Muslim, Ramadan menjadi bulan yang dinanti. Tapi tentu ada yang berbeda ketika harus melewati Ramadan di negeri orang. Ocha awalnya tidak pandai memasak, tapi karena harus memenuhi kebutuhan makanan halal, ia mau tidak mau turun juga ke dapur. Rindu akan makanan Indonesia juga menjadi alasan lain kenapa ia harus memasak untuk keluarganya. Korea lagi booming lah masakannya. Banyak Biasanya kan kita buka puasa gitu kan pakai kolak gitu kan ya, pakai cemilan bakwan gitu. Di sini juga bikin nggak Mbak, atau ada yang beli, ada yang jualan gitu? bikin banget sering, alhamdulillah. Bikin biji salak, terus cemilan-cemilan kayak dadar gulung. Terus dan biasa di musola sini, di musola kampus ini pada rebutan mahasiswa muslimnya bawa takjil. Jadi macem-macem deh pada bawa takjil khas masing-masing negara gitu. Keluarga kecil ini menyadarkan saya betapa mudah menjadi Muslim di Indonesia. Semua sudah tersedia, mulai dari makanan halal hingga tempat beribadah. Tapi sayang, di antara semua kemudahan itu, masih ada yang tidak sepenuh hati menjalankan kewajibannya sebagai Muslim. Selain makanan halal, mencari tempat ibadah di Gyeongsan juga sama sulitnya. Di kota ini, hanya ada beberapa musola dan masjid. Itu pun jaraknya jauh dan tidak bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Tempat ibadah terdekat dari apartemen Ocha, lokasinya di Universitas Yeongnam. Itu pun hanya sebuah ruangan biasa. Awalnya lokasi ibadah ini adalah tempat berkumpul mahasiswa Muslim yang menempuh pendidikan di Universitas Yeongnam. Namun karena banyak Muslim yang datang ke sini untuk menunaikan sholat Jumat, akhirnya ruangan beralih fungsi. Sedangkan ini, Musola Al-Amin yang terletak di Daegu.
Jemaahnya kebanyakan adalah Muslim asal Indonesia. Mereka menyewa ruangan dari warga Korea hingga akhirnya menjadi sebuah musola. Di musola ini, Muslim Indonesia menjadi pionir dalam menghidupkan kegiatan keagamaan. Pusat kegiatan Muslim Gyeongsan berlokasi di Daegu. Tempat ini dikelola oleh Muslim dari Pakistan. Gedung berlantai 4 ini terdiri dari ruang ibadah untuk laki-laki, perempuan, dapur, dan kantor pengurus. Inilah satu-satunya lokasi ibadah yang terlihat sedikit megah bagi Muslim di Gyeongsan dan Daegu. Untuk beribadah, suami Ocha biasanya berkunjung ke musola ini. Letaknya di kawasan Waegwan, Korea. Karena berada di kawasan industri, kegiatan keagamaan lebih banyak berlangsung di akhir pekan. Selain menjadi lokasi ibadah, musola juga menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi antar sesama Muslim di Gyeongsan. Allahu Akbar. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak juga menjadi perhatian Ocha dan suami. Ketiga anak mereka, Filza, Afan, dan Maryam, lahir di Korea Selatan. Filza, anak pertama mereka, sekarang bahkan sudah duduk di bangku taman kanak-kanak. Di Korea Selatan, sekolah tidak memberikan pelajaran agama. Agar keyakinan sebagai Muslim tidak luntur, Ocha dan suami menularkan ajaran Islam di rumah. Ya, kita sediakan slot khusus, Mbak, ya. Alhamdulillah kita coba ajarkan itu dari orang tuanya langsung, kita mungkin sediakan waktu. Dan kita juga biasakan Filza untuk ikut ibadah, misalnya sholat jamaah, ikut doa gitu ya, terus belajar baca Quran. Lalu juga kita coba ajak Filza ikut kegiatan komunitas keislaman, atau minimal ikut bapaknya ke musolah lah. Bang, nggak pakai lagi juga. Aku mau main di rumahnya dong. Ada tempelannya kan? Oh iya. Anak-anak adalah perhiasan hidup dunia. Pendidikan menjadi satu-satunya bekal bagi mereka untuk menjalani hidup. Baik itu di dunia maupun kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Lihat kakak. Lagi makan kerupuk. Aku mau banget gitu. Sekolahnya tante. Tuh yang kuning.
Tak berbeda dengan ibu rumah tangga lainnya, setiap pagi Ocha sibuk menyiapkan keperluan anak-anaknya, seperti membuat makanan untuk bekal Filsa di sekolah. Taman kanak-kanak tempat Filsa sekolah sebenarnya sudah menyiapkan makan siang. Namun karena khawatir menunya tidak halal, Ocha selalu membawakan Filsa makanan buatannya. Korea Selatan memang ramah terhadap pendatang. Keramahan inilah yang dirasakan Ocha saat anaknya menempuh pendidikan di sini. Meski Filsa mengenakan jilbab, pihak sekolah tidak mempermasalahkannya. Kalau sekolahnya Filsa lancar ya Mbak? Alhamdulillah. Adaptasinya juga alhamdulillah Tante cepet. iya. Ya awalnya sih sempet nggak mau ya, sampai ya nangis sampai digotong-gotong gitu. Alhamdulillah sekarang udah kalau sehari nggak sekolah itu, kok nggak sekolah? Kalau weekend gitu, kok nggak sekolah Umi? Iya libur gitu. Nanti hari Senin lagi baru masuk gitu. Saking kok mau sekolah. Kadang-kadang kita mesti Sabtu Minggu tuh mesti ya ayo ke sekolah tutup kan. Oh iya ayo gitu. Kalau pelajarannya Mbak, kayak pelajarannya pasti beda kan sama yang Indonesia gitu ya. Pelajaran agama ada di sini. Oh nggak ada. Memang umum banget gitu. Sekolahnya tante. Di Yang sana. mana? Tuh yang kuning. Oh, Filsa sekolahnya di sini suka ya? Iya. Kenapa? Habisnya teman-temannya banyak. Biasanya temennya siapa aja? Coba siapa namanya aja siapa namanya? aja? Umban. Siapa lagi? Gue Unban, Ban itu kelas. Yuk kita nyebrang yuk. Siapa lagi? Yang Yoja aja. Jarak sekolah yang dekat dan lingkungan yang aman membuat Ocha tak khawatir menitipkan Filsa di sekolah. Tante ya, belajarnya pinter ya. Ia sekolah mulai dari jam 9 pagi hingga 4 sore. Saat Filsa sekolah, Ocha biasanya kembali ke rumah untuk mengurus kedua anaknya yang lain, Afan dan Maryam. Sekalian jalan-jalan yang kayak di sekitar sini. Enaknya kemana nih Mbak? Aku nggak tahu. Kalau dekat Gyeongsan itu kan dia perbatasan Daegu ya. Di Daegu itu ada namanya Guam Village. Coba aku cari Daegu dulu ya. Ini Daegu, Guam Village. Guam Village, iya. Itu bisa ngapain aja di sana? Di situ kita bisa bikin kimchi, terus bisa bikin mie tradisional Korea, itu guksu, terus bisa bikin sabun tradisional ala Korea juga gitu di situ. Oh, jadi kita bikin terus bisa dibawa pulang gitu kali Bisa ya? banget, bisa banget. Oh ya, mending aku juga suka kimchi kan. Yaudah coba aku cari dulu sih. Nanti supaya aku nggak nyasar di sana. Yaudah Mbak, aku tak jalan dulu. Hati-hati ya. Nanti kontak-kontak aja. Ya udah, Assalamualaikum. Selagi di Korea Selatan, ada satu kuliner yang wajib dicoba, kimchi. Sesuai rekomendasi Ocha, saya memutuskan berjalan-jalan sejenak ke Guam Village. Annyeonghaseyo. Sejarah kimchi berawal dari musim dingin di Korea Selatan. Orang Korea membuat kimchi sebagai makanan persediaan di musim dingin. Karena saat musim ini, sayuran sulit tumbuh. Kimchi sebenarnya berasal dari bahasa Cina cimcai, yang artinya asinan sayuran. Semua jenis sayuran dapat dibuat kimchi, tapi yang paling banyak digunakan yaitu sawi putih dan lobak.
Setelah dicuci bersih, sayuran direndam air garam selama beberapa jam hingga rasa asinnya melekat. Banyak rempah-rempah yang digunakan sebagai pasta kimchi, mulai dari bawang putih, lada, jahe, dan bubuk cabai. Sebagai pelengkap, kimchi juga dicampur ebi dan sambal Korea. Meski diberi begitu banyak bumbu cabai, namun bumbu kimchi yang sedang kita buat ini tidak sebegitu pedas seperti yang saya kira. Rata-rata warga Korea mengkonsumsi 18 kg kimchi per tahun. Tak terasa, waktu semakin siang. Saya hampir lupa harus bertemu kembali dengan Ocha. Hello? Yeah, I need your help. Yes. How to get to Yongnam University in Gyeongsang? In Yongchon City, right? Yes, true. The Gyeongsang Harbin Yongchon City and Kumho-euk, Guangmi, right? Yes. Yeah, so I can go by bus. Oke, thank you. Bye. 하나, 둘, 셋. Nadul, 셋! Nadul stay. Banyak hikmah dari perjalanan saya di Korea Selatan. Dari Ocha, saya melihat bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya. Terus, ya. Akan bisa. Dari Ocha juga saya belajar bagaimana ia dan suami berjuang memupuk nilai-nilai Islam bagi buah hati mereka. Semua itu tidak mudah karena Muslim menjadi kaum minoritas di sini. Tapi di luar itu, saya bangga karena adanya toleransi, keluarga Muslim dapat nyaman hidup di Korea Selatan.